Inilah suasana saat warga berusaha menangkap pelaku begal yang berada di areal Indekos di Jalan Warakas 8, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ratusan warga mengepung bagian dalam dan luar Indekos tersebut. Seorang pelaku terlihat mencoba melarikan diri dari kepungan warga dengan memanjat atap rumah. Namun upayanya sia-sia. Pelaku pun terjatuh setelah ditendang warga yang mengejarnya. Alhasil pelaku yang terjatuh menjadi bulan-bulanan warga yang sudah geram. Ya pas lagi mau belok, ada kawannya nungguin 2 orang depan. Nah lalu dua-duanya masih dalam. Nggak lama baru dia ditodong itu. Ya dicari-cari korban mau di pohon pertamanya. Lari ke atas bawah lagi. Anggota Reskrim Polsek Tanjung Priok pun langsung mengamankan 2 dari 3 pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, peristiwa ini berawal saat seorang pemuda yang berkenalan dengan wanita di media sosial kemudian berjanji bertemu di Indekos wanita kenalannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat pemuda tersebut keluar dari Indekos wanita kenalannya, 3 orang pelaku langsung menghampiri dan menodongkan korban dengan senjata api serta meminta uang dan barang milik korban. Atas kejadian itu, korban berteriak minta tolong hingga menarik perhatian warga sekitar. Untuk pelaku yang diamankan, sudah kami amankan 2 orang dan 1 masih dalam pengejaran kami. Untuk perempuan dan para pelaku 3 pemuda ini masih kami dalami untuk keterkaitan kejadian tersebut. Tadi kami interogasi sedikit secara singkat, mereka berdua berkenalan melalui aplikasi atau sosial media. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata api, uang, dan telepon genggam. Saat ini 2 orang pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan 1 pelaku lainnya masih diburu polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Inilah video amatir detik-detik terjadinya keributan antar 2 kelompok yang terjadi di salah satu rumah makan di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Lihat dalam video 2 orang bawa balok kayu, melakukan penyerangan, melempari meja dan kursi, serta menjatuhkan sejumlah sepeda motor milik ojek online yang sedang parkir. 2 orang melakukan penyerangan merupakan juru parkir lama di lokasi rumah makan yang hendak mengambil kembali lahan parkirnya. Keributan kembali terjadi setelah juru parkir memanggil teman-temannya. Terjadi adu jotos di tengah jalan mengakibatkan kemacetan. 1 orang diantaranya mengalami luka di bagian pelipis mata setelah terkena pukulan balok kayu. Sejumlah fasilitas rumah makan rusak akibat kejadian ini. Beberapa sepeda motor ojek online juga mengalami kerusakan. Berantemnya di sini tiap ini karena yang 2 orang ini nggak berani keluar, jadi fasilitas APJ yang jadi sasarannya. Berarti yang di dalam itu penjaga parkir APJ yang sekarang gitu Pak? Iya. Baru setelah itu ribut, bubar beberapa jam kemudian baru datang polisi. Tapi sempat dibawa ke jalan juga Bang, dipukuli ya? Sempat di tengah-tengah trotoar. Polisi tiba di lokasi 1 jam kemudian ketika keributan telah mereda dan kelompok warga sudah membubarkan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Ya halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral
hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Priguna Anugrah, dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2025. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025. Priguna disangkakan melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. Sebelumnya, Priguna membujuk FH yang sedang menunggu sang ayah yang sedang kondisi kritis. FH diminta untuk menyumbangkan darahnya bagi sang ayah. Priguna kemudian membawa FH ke lantai 7 rumah sakit. Di ruangan tersebut, Priguna kemudian mencoba melakukan pengambilan darah. Tak hanya itu, kemudian sang dokter memasukkan cairan bius ke dalam saluran infus. Saat korban tak sadarkan diri selama 3 jam, Priguna melakukan fantasi seksualnya dengan mencabuli korban. Hingga saat ini, Polda Jawa Barat masih melakukan penyidikan atas kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Priyatno, iNews melaporkan. Polresta Kendari telah mengantongi rekaman CCTV pelaku pencurian ribuan ampul obat bius yang mengandung narkoba di rumah sakit di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kapolresta Kendari, Kombes Pol Eko Widiantoro mengungkapkan bahwa kasus pencurian masih dalam proses penyelidikan dan belum menetapkan tersangka. Menurutnya, sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait hilangnya obat-obatan tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV yang dikantongi, pelaku masuk melalui jendela dan membongkar berangkas penyimpanan obat-obatan di dalam gudang farmasi di rumah sakit. Hidupin, Mas. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Sejumlah penghuni kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara membuka paksa pintu kamar kontrakan karena mendengar tangisan anak balita yang dikunci dari luar kamar. Setelah membuka pintu dengan kunci cadangan, didapati 2 anak balita yang menangis dan babak belur di bagian wajah akibat dianiaya pacar dari ibu korban. Menurut ibu korban yang berusia 31 tahun, anak-anaknya yang berusia 3 dan 4 tahun sering dianiaya oleh pelaku hanya karena anaknya sering buang air kecil dan buang air besar di atas kasur. Pelaku yang diketahui bernama Chandra menganiaya korban dengan cara memukul dan membenturkan wajah serta kepala korban ke tembok, dan ibu korban tidak berani untuk melaporkan penganiayaan tersebut karena diancam oleh pelaku. Tidak lama setelah korban dievakuasi oleh para tetangga, pelaku yang kembali ke kamar kos kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas kepolisian, dan kini kasusnya ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Pantura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 7 orang meninggal dunia akibat kerasnya hantaman antara mobil minibus dengan bus. Video amatir warga memperlihatkan parahnya dampak kecelakaan antara minibus dan bus di ruas jalur Pantura, tepatnya di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Insiden ini mengakibatkan 7 orang meninggal. Di antaranya 4 orang meninggal di tempat dan 3 orang meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka serius, yaitu sopir dan kernet bus. Semua korban kini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Kendaraan Panther sendiri mengangkut keluarga sejumlah 7 orang, termasuk supir dan 1 anak balita, dan ketujuhnya meninggal dunia di tempat. Kronologis kejadian, menurut keterangan awal dari saksi penumpang yang ada di supir bis, menyatakan bahwa pada saat sedang melaju kendaraan Panther tersebut tiba-tiba oleng, kemudian masuk ke jalur kanan, di sana terjadi kecelakaan. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Lamongan menuju Gresik tiba-tiba kehilangan kendali dan melewati marka jalan ke arah kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju bus Raja Wali Indah.
Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindari dan terjadi tabrakan adu banteng. Saat ini, polisi masih mencari tahu penyebab pasti kecelakaan tragis ini. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Terbakar api cemburu kekasihnya digoda pria lain, seorang pemuda nekat membakar 2 unit mobil di Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya pelaku diamankan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Berbekal rekaman CCTV, petugas jajaran Satreskrim Polres Cianjur mengamankan pelaku IGS, 21 tahun, di kontrakannya di Desa Sukamaju karena membakar 2 mobil yang terparkir di depan ruko di Jalan Raya Siliwangi, Cianjur. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku terbakar api cemburu setelah teman wanitanya digoda pria lain yang merupakan pemilik ruko. Kemudian pelaku nekat membakar mobil dengan cara membakar sampah kering dan ban bekas yang disimpan di bawah mobil. Namun pelaku salah sasaran. Mobil yang dibakar tersebut bukanlah milik pemilik ruko, melainkan milik warga setempat yang tengah ikut parkir di depan ruko tersebut. Petugas menyita barang bukti, pakaian, jaket, serta topi yang digunakan saat membakar mobil. Tim dari Resmob Unit 1 Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengamankan tersangka atas nama IGS di Jalan Raya Sukabumi atau di tempat kediaman yang bersangkutan. Kemudian pelaku akhirnya dibawa ke Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. 2 unit sepeda motor milik personil kepolisian dibakar sekelompok warga saat melakukan penggerebekan kampung narkoba di kawasan Bagan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah warga merusak 2 unit sepeda motor milik personel kepolisian Polres Pelabuhan Belawan saat melakukan penggerebekan kampung narkoba. Tak hanya merusak, warga juga membakar sepeda motor milik polisi hingga membuat situasi semakin tak terkendali. Menurut pihak kepolisian, pembakaran dan penyerangan terhadap personil Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan bermula saat sejumlah orang tak dikenal meminta petugas melepaskan 2 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangkap. Namun saat petugas melepaskan kedua orang tersebut, aksi pengrusakan dan penyerangan terhadap petugas tetap dilakukan hingga petugas sempat terkepung di dalam salah satu rumah warga. Dan kemudian situasi semakin memanas sehingga akhirnya terjadilah pembakaran daripada 2 kendaraan motor yang digunakan oleh personil kami karena sekelompok orang tidak dikenal tersebut meminta supaya 2 yang terduga pengguna narkotika atas nama inisial T dan I supaya dibebaskan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini polisi fokus menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. 2 tersangka ditangkap beserta barang bukti, ribuan lembar uang, dan peralatan cetak. Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat menggerebek kamar sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Ada upaya perlawanan oleh seorang terduga pelaku pengedar uang palsu dengan menahan pintu kamar, membuat aksi saling adu kekuatan tak terhindarkan. Pelaku berinisial M pun akhirnya berhasil diringkus.
Petugas mendapati barang bukti berupa ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 dan uang dolar Amerika Serikat palsu yang disembunyikan pelaku di belakang sofa. Usai meringkus pelaku M, petugas kemudian menggerebek kamar rekannya berinisial EYD yang berada persis di depan kamar pelaku M. Penangkapan 2 pengedar uang palsu berhasil dilakukan petugas setelah melakukan pengembangan dari temuan ratusan lembar uang palsu di dalam gerbong kereta di stasiun Tanah Abang. Pada saat di kamar tadi kita mengamankan barang bukti uang kertas itu sebanyak 450 lembar uang kertas 100-an, kemudian 15 lembar uang kertas $100 Amerika. Oke, itu palsu semua, Pak? Ya, kita nanti mungkin akan diteliti sama ahlinya yang menyatakan itu palsu atau tidak. Kasus sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu rupiah dan dolar Amerika Serikat hingga kini masih terus didalami petugas kepolisian. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.